Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Megananda dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Pada kali ini saya akan membuat video tentang materi micro teaching, yaitu yang membahas tentang analisis permasalahan pada perangkat keras. Ya. Halo teman-teman, di sini saya akan memberi pengajaran kepada kalian tentang analisis permasalahan pada perangkat keras. Sebelumnya kita saksikan dulu. Di sini apa sudah muncul? Menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Jika komputer kita seringkali adanya permasalahan yang rumit atau menampilkan suatu pattern error atau mengeluarkan bunyi bip yang terus-menerus secara beraturan atau tidak beraturan, komputer tersebut kemungkinan besar sedang mengalami masalah. Masalah pada komputer atau kerusakan yang timbul biasanya pada di dua kategori. Yang pertama adalah kerusakan pada hardware, yaitu perangkat keras, lalu yang kedua pada software perangkat lunak. Ketika kerusakan pada hardware, masalah kerusakan komponen hardware perlu penanganan yang serius karena sulit dilokalisir dan disingkirkan tanpa tools yang tepat. Kalian dan pengalaman yang menunjang, penjelasan yang berkisar pada masalah yang sering terjadi disertai dengan cara mengatasinya. Contoh permasalahan yang pertama adalah, sini kita bisa lihat teman-teman kerusakan pada power supply. Gejalanya yang pertama setelah dihidupkan, PC tidak berisi apa-apa. Jadi tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator LED yang menyala, lalu kipas power supply juga tidak berputar atau menyala, lalu lampu indikator pada monitor tidak menyala juga. Yaitu solusinya di sini periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan steker terpasang dengan baik pada soketnya. Lalu jika kita periksa apakah ada tombol on off di belakang, tepatnya di belakang power supply, biasanya ada di belakang monitor itu. Apakah sudah dalam posisi on? Jika sudah yakin terpasang dengan benar, tapi tidak ada respon untuk meyakinkan, silakan teman-teman ganti kabel power dengan yang Anda yakini bagus. Masalah terjadi karena tidak adanya tegangan listrik, yaitu listrik tidak dapat tersambung ke monitor tadi. Kerusakan ada mungkin pada kabel power. Masalah setelah dihidupkan PC tidak berisi apa-apa, tidak ada tampilan monitor, tidak ada lampu indikator LED yang menyala, kipas power supply juga tidak berputar, lalu lampu indikator pada monitor menyala. Solusinya adalah lakukan seperti langkah di atas, tetapi jika masih belum ada respon, berarti masalah ada pada power supply. Silakan Anda ganti PS-nya, saya sarankan sebaiknya Anda ganti power supply yang rusak dengan yang baru. Jika kerusakan hanya pada power supply saja, setelah Anda menggantinya, komputer akan kembali bekerja dengan normal. Lalu jika ada masalah pada komponen yang lainnya, teman-teman, seperti motherboard, VGA card, atau memori, itu mungkin kalian bisa langsung ke tempat servis yang benar-benar dapat menservis monitor kalian nanti. Lalu yang kedua adalah kerusakan pada motherboard. Gejalanya seperti ini. Setelah dihidupkan, tidak ada tampilan di monitor, lampu indikator LED di panel depan tidak menyala. Lalu lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, dan juga kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara pip di speaker biasanya. Solusi yang biasanya yang pertama adalah lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, lalu kabel data ke monitor, kabel keyboard, mouse, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian lepas semua skrup penutup casing. Dalam keadaan casing terbuka, silakan Anda lepaskan juga komponen-komponen lainnya, yaitu kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, floppy. Lalu juga hati-hati dalam pengerjaannya dan jangan terburu-buru. Begitu juga dengan card yang menempel pada motherboard VGA, sound, atau card lainnya.
Sekarang yang menempel pada casing hanya motherboard saja. Silakan Anda periksa motherboard teman-teman dengan teliti. Lalu di sana bisa lihat chip IC, telco, transistor, dan yang lainnya apakah ada yang terbakar. Lalu jika tidak ada tanda-tanda komponen yang terbakar, kemungkinan motherboard masih bagus. Tapi ada kalanya motherboard tidak jalan karena kerusakan pada program yang terdapat pada BIOS. Lalu yang ketiga adalah kerusakan pada hard disk. Ini cukup sering nih. Pada saat CPU dinyalakan, gejalanya ini. Pada saat CPU dinyalakan, kemudian proses was setelah itu proses tidak berlanjut dan diam beberapa saat. Kita langsung masuk ke operating system dan kemudian di layar monitor ada pesan hard disk error atau hard disk failure. Setelah itu muncul pesan press F1 to continue. Setelah kita menekan tombol F1 tidak masuk operating system dan muncul pesan operating system not found. Ini solusinya biasanya periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk ke hard disk apakah longgar, teman-teman. Cek. Lalu sebaiknya dikencangkan juga. Kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan, teman-teman, apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal, berarti hard disknya rusak di controllernya. Lalu gejalanya adalah pada gejala yang kedua, pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses pause. Setelah itu muncul pesan operating system not found. Biasanya solusinya adalah ada kemungkinan operating system ini rusak. Lalu bisa diatasi dengan install ulang. Atau jika OS Anda tidak menggunakan Windows 2000, ada fasilitasnya repair-nya. Dan kemudian kemungkinan juga harus Anda tidak terdeteksi dan lakukan langkah di atas. Itu sama seperti contoh di laptop saya kemarin pada semester 3, tiba-tiba hard disknya tidak berjalan, teman-teman. Lalu ketika saya nyalakan, muncul pesan ini, press F1 to continue. Dan untungnya masuk ke operating system. Lalu ketika di operating system, ketika saya mencoba ya beberapa tutor dari YouTube untuk memperbaiki, tapi tetap tidak bisa. Ya, terpaksa saya install ulang OS-nya. Di data-data yang Anda simpan harusnya bisa di backup jika menggunakan flash disk, tapi data-data saya tidak dapat di backup atau tidak muncul di flash disknya. Tidak tahu kenapa pada saat di tempat servisnya, teman-teman. Ya begitulah. Lalu saya install ulang dan kembali seperti awal kita beli laptop. Data-datanya masih kosong, namun masih ada beberapa seperti sistem-sistem aplikasi bawaan yang muncul. Lalu gejalanya adalah hard disk bisector. Kita kembali lagi ya teman-teman. Lalu solusinya ada beberapa faktor penyebab terjadi bisector. Di antaranya, ini gejala yang ketiga teman-teman. Solusinya seperti ini. Di antaranya tekanan listrik yang tidak stabil. Lalu sering terjadi putusnya aliran listrik secara mendadak. Itu biasanya soketnya teman-teman. Setelah pemakaian tidak shutdown, pemakaian yang terlalu lama ada dosis bisector yaitu fisik dan software. Jadi untuk mengatasinya ada beberapa cara, dan menggunakan software untuk menghilangkan bisector. Lalu kita ke kerusakan yang keempat. Biasanya kerusakan pada CD, DVD, ROM, RW atau floppy disk. Gejalanya adalah tidak terdeteksi Windows. Ini biasanya sering sekali pengguna yang mungkin Windows-nya tidak terdeteksi, teman-teman. Lalu tidak bisa masuk keluar CD, tidak bisa membaca atau menulis, hanya bisa membaca saja CD. Lalu yang keempat tidak bisa membaca atau menulis atau write protect floppy disk. Biasanya solusinya adalah yang pertama, periksa kabel data dan kabel tegangan yang masuk ke CD floppy. Lalu periksa di setup BIOS-nya apakah sudah dideteksi, sebaiknya di set auto aja. Periksa apakah LED-nya juga menyala. Jika tidak, kerusakan di kontrolnya, mungkin kerusakan ada pada mekanik
motor atau karet motor. Kerusakan lalu kerusakan biasanya pada optik, tetapi ada kemungkinan masih bisa diperbaiki dengan cara set ulang optik tersebut. Lalu yang keempat ini mungkin head. Headnya motor bisa dibersihkan menggunakan cotton bud juga. Lalu untuk masalah BIOS, gejalanya hati-hati dalam pada BIOS ini, karena ketika kita mengupdate, lalu keliru memilih versi BIOS, PC jadi tidak jalan. Bahkan Anda tidak dapat masuk ke BIOS ini cukup fatal ya teman-teman. Update BIOS ini harus teliti untuk memilih versi BIOS-nya sendiri. Solusinya biasanya update tidak dapat dibatalkan. Hanya jenis motor tertentu yang memiliki backup BIOS pada jadinya. Di situ juga tersimpan jenis asli BIOS yang tidak dapat dihapus. Untuk dapat merestorenya, Anda tinggal memindahkan posisi jumper khusus yang biasanya sudah ada petunjuk di buku manualnya. Kemudian hidupkan PC dan tunggu 10 detik. BIOS yang asli telah di restore. Lalu kembalikan posisi jumper pada posisi semula dan PC saya dijalankan kembali. Lalu jika mau tersebut tidak memiliki kapasitas tersebut, si BIOS harus dikirim ke production. Jenis BIOS juga dapat dilihat dari buku manualnya. Biasanya kan ada buku manual dari beberapa masing-masing apa itu masing-masing panduan itu kalau beli laptop atau misalnya monitor PC atau apapun itu berhati-hati dalam pemasangannya, jangan sampai kaki IC BIOS juga patah atau terbalik posisinya. Lalu gejala selanjutnya adalah CPU mengeluarkan suara beep. Beberapa kali di speakernya dan tidak tertampilkan ke layar monitor, padahal monitor tidak bermasalah. Ya, solusinya adalah bunyi beep juga menandakan adanya pesan kesalahan tertentu dari BIOS. Bunyi tersebut menunjukkan jenis kesalahan apa yang terjadi pada PC. Biasanya kesalahan pada memori yang tidak terdeteksi, VGA card yang tidak terpasang dengan baik, lalu prosesor bahkan kabel data, monitor pun bisa jadi penyebabnya. Lalu silakan kalian masing-masing bisa periksa masalah tersebut. Mungkin ini masih awam. Ini contoh pesan kesalahan biasa ya. Kesalahan bias biasanya tidak semua motherboard menandakan kesalahan yang sama tergantung dari jenis biasnya. Yang pertama adalah MI BIOS. BIP 1 kali, RAM atau memori tidak terpasang dengan baik atau rusak. BIP 6 kali, kesalahan gate A20 menunjukkan keyboard yang rusak atau IC gate A20 nya sendiri. Lalu BIP 8 kali, graphic card atau VGA card tidak terpasang dengan baik atau rusak. Jika BIP 11 kali, cek sum error, periksa baterai BIOS dan ganti dengan yang baru. Contohnya, beberapa pesan BIP dari MI BIOS. Lalu award BIOS. BIP 1 kali panjang, RAM atau memori tidak terpasang dengan baik atau rusak. 1 kali panjang, 2 kali pendek. Kerusakan pada grafik VGA. Lalu periksa bisa juga pemasangan pada selnya tidak pas atau kurang masuk dengan sempurna. Lalu BIP 1 kali panjang, lalu 3 kali pendek. Kemudian keyboard rusak atau tidak terpasang. Lalu BIP tidak terputus atau bunyi terus-menerus. Ini permasalahan RAM atau grafik kan tidak terdeteksi. Di sini adalah contoh baterai CMOS rusak atau lemah. Gejala muncul CMOS section Valerie baterai lu diakibatkan tegangan yang mensuplai IC. CMOS BIOS tidak normal dikarenakan baterai lemah, sehingga settingan BIOS kembali ke defaultnya settingan pabrik. Dan konfigurasi hardware harus diset ulang segera ganti baterainya. Solusinya, gejalanya CPU yang sering hang. Solusinya adalah beberapa faktor terjadi hang, di antaranya ada bisektor, hard disk, ada virus, ada masalah di hardware, seperti memori kotor atau rusak, motherboard kotor atau rusak, cooling fan perputaran fan-nya juga sudah lemah, harus diganti itu. Power supply juga tidak stabil.
Lalu sebaiknya jangan dipaksakan untuk digunakan karena akan berakibat fatal. Mungkin bisa dapat merambat ke yang lainnya. Lalu gejala yang selanjutnya adalah komputer yang sudah tampil full screen. Apa penyebabnya? Ini mungkin sering sekali kepada kawan-kawan yang mungkin lagi membuka beberapa tab aplikasi seperti ini dan mungkin tiba-tiba skip saat kita menjalankan atau fokus dengan tab itu tiba-tiba blue screen itu biasanya disebabkan sistem Windows ada yang rusak atau juga bisa memori, bisa dari hard disk, bisa dari komponen yang lainnya tergantung pesan blue screen yang ditampilkan dalam masing-masing pesan nanti. Komputer jadi lebih lambat dari sebelumnya, padahal awalnya tidak begitu lambat. Ini mungkin penyebabnya adalah space hard disk yang terlalu penuh. Biasanya ini untuk terjadi pada anak-anak yang sering bermain game, mungkin download game sekitar 2 atau 3 itu kita bikin laptop khususnya penuh. Kalau PC mungkin masih bisa lah mengangkat game tersebut. Lalu juga terlalu banyak program atau software yang memakan space hard disk dan memori. Lalu ada virus juga ini jangan ditinggalkan virus ini lalu harus disk checker juga. Ya itu untuk contoh pada permasalahan pada perangkat lunak ya, teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut ke permasalahan pada perangkat keras. Yang pertama, ini adalah contohnya. Komputer ribut sendiri, bahkan mati. Nah, masalah ini juga sering terjadi pada beberapa komputer yang disebabkan biasanya pada perangkat kerasnya, terutama di prosesor. Prosesor yang overheat atau terlampau panas. Biasanya ini pada komputer yang bekerjanya selalu sering 24 jam nonstop. Jadi prosesornya bekerja dengan berat. Lalu panas berlebihnya, prosesor ini biasa disebabkan oleh kinerja kipas pendingin yang kurang maksimal. Nah, ini juga berpengaruh kipas pendingin. Jika kipas pendingin juga tidak mensupport dari prosesor tersebut, jadi prosesor tersebut gampang panas. Atau juga thermal pasta pada prosesor yang sudah mengalami. Jadi, thermal pastasnya sudah tidak dapat berfungsi karena sudah mengering. Karena panas mungkin. Lalu yang kedua adalah mengeluarkan bunyi bip. Bunyi bip ini biasanya terdengar ketika kita pertama kali teman-teman menyalakan komputer. Bunyi bip ini biasanya terdengar apabila terjadi kesalahan pada salah satu hardware yang terpasang pada komputer. Namun perlu diingat ya teman-teman, tidak semua bip itu berarti terdapat masalah. Karena ada beberapa BIOS yang memang mengeluarkan bunyi bip sekali pada saat awal booting. Dan itu menandakan komputer juga normal. Lalu juga yang ketiga adalah CPU menyala, tapi monitor tidak menampilkan apapun, teman-teman. Masalah ini biasanya terjadi akibat RAM yang tidak terdeteksi sempurna. Karena fungsi sebuah RAM adalah sebagai penyimpanan sementara, menyimpan proses yang sedang berjalan. Jadi jika RAM tersebut bermasalah, maka tidak ada perangkat yang bisa menyimpan proses yang tidak berjalan, teman-teman. Sehingga tidak ada yang bisa ditampilkan pada monitor. Lalu selain RAM bisa juga karena kabel VGA yang terhubung ke monitor tidak tersambung dengan baik. Apabila Anda menggunakan VGA card, maka tidak perlu lagi menghubungkan kabel VGA melalui port VGA on-board yang ada di motherboard juga. Lalu yang keempat adalah biasanya komputer mati total. Pada kondisi mati total ini biasanya berhubungan dengan arus listrik. Apa komputer mendapat suplai arus listrik atau tidak biasanya. Sehingga apabila komputer tidak mendapat suplai listrik, teman-teman, maka juga dipastikan komputer tidak pernah menyala. Karena juga ya namanya juga listriknya tidak menghubungkan ke komputernya, jadi tidak ada tegangannya.
Lalu juga Anda bisa melakukan pengecekan mulai dari kabel power yang mengarah ke sumber listrik atau power supply, atau bahkan kabel-kabel front panelnya apabila tidak ada masalah pada suplai listrik, bisa dipastikan motherboard yang bermasalah biasanya. Lalu yang kelima, komputer sering hang. Biasanya kondisi komputer hang ini teman-teman disebabkan oleh tingginya data yang diproses biasanya tanpa mengimbangi kemampuan prosesor dan memori RAM ini. Jika kita memproses data, kita harus melihat juga prosesor dan memori RAM bawaan laptop atau komputer kita. Dan juga jangan dipaksakan ketika kita memproses data yang tinggi dan kemampuan prosesor dan RAM kita tidak mumpuni, itu bisa mengakibatkan komputer bisa sering hang karena tidak dapat itu mensupport menunjang. Jadi komputer tidak dapat mengikuti dari tingginya data yang diproses tadi. Lalu dalam membuffer atau menampung sementara data yang diproses. Karena RAM memiliki kapasitas yang terbatas juga, maka semakin banyak aplikasi dijalankan, maka kapasitas RAM tersebut akan semakin berkurang dan habis. Ya, contohnya seperti ini. Ini saya menjalankan beberapa aplikasi. Ya. Satu, dua, tiga, empat, satu ini folder, WA, Spotify, lalu Word, lalu Google Chrome, lalu sekarang juga Zoom juga. Ini biasanya mengakibatkan kapasitas RAM tersebut akan semakin berkurang atau habis. Pada kondisi ini, komputer akan sering mengalami hang. Namun kembali lagi, jika memiliki prosesor dan RAM yang mumpuni, jadi komputer itu dapat menunjang dari tadi. Kita membuka aplikasi sebanyak apapun, jika prosesor dan memori atau RAM-nya tinggi, ya fine, is okay. Dan jika prosesor atau RAM-nya rendah, dan kamu masih memaksakan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan dan mungkin aplikasi sebelumnya tidak close atau tidak dihapus biasanya kalau misalnya aplikasinya tidak dapat dihapus biasanya kita dapat buka di ini contoh di Task Manager sebenarnya di Task Manager ini kita dapat melihat beberapa aplikasi yang sedang kita jalankan contohnya ini kita sedang menjalankan saya ini sedang menjalankan Zoom meeting. Lalu di sini ada Google Chrome, ada Steam juga. Nah, beberapa aplikasi ini masih berjalan. Kita coba contoh sebentar. Pak contoh Steam ini ya. Kita index. Jika kita index, otomatis aplikasi tersebut tidak berjalan atau terhapus dari jalannya di komputer ini. Kita coba index. Nah, ini kita sudah klik ya tadi. Coba index. Nah, otomatis Steam tadi biasanya otomatis, nah, tadi otomatis nol nol di CPU-nya, disknya juga tidak terpakai ya teman-teman. Itu salah satu contoh jika aplikasi tidak ingin tertutup. Kita dapat membuka di Task Manager, kita klik tadi Index. Ya, kita kembali lagi ke topik. Yaitu yang keenam, selanjutnya adalah blue screen. Biasanya komputer mengalami blue screen ini akan disuruh restart dengan sendirinya. Biasanya keadaan ini disebabkan kesalahan pada perangkat teman-teman atau software driver yang terinstall. Bahkan ya ini yang disebabkan oleh virus. Jadi kita harus tetap jangan meremehkan virus ya teman-teman. Jika virus sudah masuk ke dalam PC kita atau komputer kita atau laptop kita, nah siap-siap aja jika kita mengalami beberapa masalah pada komputer atau PC kita. Lalu selanjutnya adalah browser homepage. Default search engine dan default browser berubah sendiri. Penyebab dari masalah ini adalah ketika kita menginstal aplikasi secara sadar maupun tidak sadar ya teman-teman. Yang paling sering terjadi yaitu ketika kita sedang masuk sebuah website yang banyak iklan berupa pop-up. Contohnya seperti ini. Ini adalah iklan teman-teman. Adalah iklan.
Nah, kita tidak sengaja mengkliknya sehingga tanpa kita sadari kita telah menginstal sebuah program yang bisa mengubahkan homepage atau tipe search engine. Selain dari internet, hal ini juga bisa disebabkan saat kita sedang menginstal aplikasi. Kemudian aplikasi tersebut menyalakan untuk menginstal toolbar pada web browser kita. Itu sering sekali terjadi pada salah satu website, apalagi contohnya seperti website-website yang berbau dengan website yang ilegal atau apa, itu biasanya muncul iklan yang sangat banyak sekali, atau website yang biasanya untuk menonton film bajakan. Nah, jika kita tidak sengaja mengklik atau memencet salah satu dari iklan tersebut, pasti kita akan langsung dihubungkan dengan website yang kita klik, atau kita juga langsung ya ini menginstal sebuah program tanpa kita sadari yang bisa mengubah tampilan homepage atau default search engine. Ini cukup 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 tricky ya untuk iklan-iklan pop-up yang seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah tidak bisa terhubung dengan jaringan. Lalu pada kondisi ini, komputer kita sama sekali tidak bisa terhubung dengan komputer lain pada sebuah jaringan. Komputer yang tidak bisa koneksi ke jaringan juga harus karena adanya tidak ada kartu jaringan atau NIC pada komputer tersebut. Lalu konfigurasi setting IP address yang salah tidak sesuai. Lalu adanya kerusakan pada NIC atau media penghubung seperti kabel atau wireless. Lalu yang ke-9 nih teman-teman. Komputer bisa menyala, tetapi tidak bisa masuk ke sistem operasi. Masalah ini biasa disebabkan oleh dua hal, yaitu hardware dan software. Karena ini berhubungan dengan sistem operasi. Hardware yang sangat riskan untuk masalah ini adalah hard disk. Karena di hard disk inilah teman-teman sistem operasi tersebut tersimpan. Jadi apabila hard disk tersebut tidak terpasang dengan baik, kita tidak akan pernah bisa mengandalkan sistem operasi yang ada. Dan dari hardware, masalahnya juga bisa terjadi dari sistem yang bermasalah seperti hilangnya file yang penting dalam sistem operasi tersebut, atau virus, kembali lagi virus, atau bahkan terforwardnya partisi di mana sistem operasi tersebut berjalan. Iya, teman-teman. Untuk format partisi ini kita harus jeli ya, teman-teman. Jadi kita harus tahu di mana partisi yang kita akan butuhkan. Partisi, partisi misal pada sistem kita butuh penyimpanan berapa, lalu pada folder D D kita butuh penyimpanan berapa, itu harus kita hitung matang-matang, karena jika DC-nya tidak mencukupi bahkan kurang partisinya, mungkin itu dapat ada masalah tidak masuk ke sistem operasi, karena sistem partisi adalah menambahkan penyimpanan untuk sistem operasi ini secara tidak langsung ya Pak. Lalu yang terakhir teman-teman, setelah kita coba tugas ya teman-teman, tidak bisa online di internet. Lalu ada ini cukup sering terjadi ya buat teman-teman jika kita akan mengkoneksi dengan WiFi atau dengan hotspot dari beberapa perangkat teman-teman. Lalu utama tidak ada koneksi internet. Lalu tidak terkoneksinya komputer kita ke jaringan komputer. Lalu komputer kita diblok untuk mengakses internet. Lalu konfigurasi dari browser setting yang kurang atau salah. Mungkin yang paling sering untuk teman-teman adalah ini, tidak terkoneksi komputer ke jaringan komputer. Untuk teman-teman mungkin masih awam, yang awam mungkin bisa untuk memperbaiki dua atas ini. Kalau untuk tiga dan empat ini, komputer kita dibuat untuk mengakses internet, konfigurasi dari browser itu yang kurang atau salah. Biasanya teman-teman juga bisa dapat cari di tutorial di YouTube memperbaiki masalah tersebut. Sekarang kan sudah banyak ya teman-teman untuk tutorial di YouTube. Jadi kalian bisa mencari dengan secara mandiri. Dan ini mungkin nama school ini cukup simpel masanya, karena tidak kompleks yang seperti beberapa masalah permasalahan pada perangkat yang tadi. Ya baik teman-teman, kita akan beralih ke tugas sekarang. Ya, teman-teman, saya sudah memberikan tugas berkelas ya teman-teman.
Di sana sudah saya kirimkan sebuah file yang berisi tentang 15 soal. 15 soal tadi kalian bentuk kelompok satu orang, tiga orang aja. Karena mungkin 15 soal ya. Sebelumnya pilihan ganda tentang analisis permasalahan perangkat tadi, kelas. Limanya isai, teman-teman. Kalian bikin satu kelompok tiga orang aja. Lalu kalian nanti kumpulkan di WA saya saja, teman-teman. Ya, seperti itu mungkin, teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, baik. Apakah cukup, teman-teman? Kalau sudah cukup, mari kita akhiri proses pembelajaran pada sore hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir join di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, teman-teman. Saya akhiri.